apakah bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup? Jawabannya bisa. Ketika kita mengucap salam untuk mereka, maka mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk menjawab salam. Jadi mereka, orang-orang yang di alam kubur, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjawab salam. Mamin muslimin yamurru ala qabri akhihi, tidaklah seorang muslim melewati kubur saudaranya, karena ya'rifuhu fid dunya, yang dulu dikenalnya di dunia, fayusallim alaihi, lalu mengucapkan salam kepadanya, maksudnya assalamualaikum ya ahlal kubur dan seterusnya, illa raddallahu alaihi ruhah, melainkan Allah akan mengembalikan ruhnya, hatta yarudda alaihi salam, sampai kemudian dia menjawab salam. Jadi kalau kita mengucapkan salam, penghuni kubur diberikan kesempatan untuk menjawab salam. Bahkan penghuni kubur itu dapat mendengar pembicaraan kita. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Umar, ketika Rasul mengatakan, ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, bukankah janji Allah kepada kalian benar? Maka saat itu sahabat Umar berkata, ya Rasulullah, ma tukhatab min aqwamin qad jifu, kenapa engkau berbicara kepada orang yang sudah menjadi bangkai? Maka Rasul kemudian bersabda, walladzi ba'asani bil haq, demi zat yang mengutusku dengan benar, ma antum bi asma'in lima aqul, tidaklah kalian lebih mendengar atas apa yang aku ucapkan, minhum, dibandingkan mereka, walakinnahum la yastati'una jawaba, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi mereka bisa mendengar percakapan kita, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Maka Bapak Ibu kalau ziarah kubur, doakan mereka jangan curhat. Kenapa? Mereka mendengar, jangan curhat. Apalagi bilang, Mbah, biyen zaman jenengan tasih sugeng beras murah, saniki beras larang, Mbah. Jadi pripun? Nah, sekarang kalau sekolah alhamdulillah makan gratis, Mbah. Umpama loh ini. Jadi ndak usah seperti itu, ndak usah curhat. Mbah, biyen nek dadi wong tani rugi, saiki dadi wong tani isih rugi. Rugi apa padi? Saya ndak tahu, saya bukan petani. Ya? Padi nggih? Baik. Oh nggih, nyatane enten nggih. Baik. Nek biyen dadi wong tani badine sithik, saiki badine akeh gitu nggih. Nah, baik. Bapak Ibu, jadi intinya jangan curhat kepada orang yang meninggal dunia. Jangan pula minta doa kepada mereka, tapi doakan mereka. Dalam kitab Adabul Mufrad, ketika kita mendoakan mereka, maka mereka akan naik satu derajat. Ayya Rabbi, wahai Tuhanku, apa ini? Lalu kemudian Allah menjawab, waladuka, doa anakmu. Jadi setiap kita mendoakan, maka penghuni kubur itu akan naik satu tingkat. Kalau disiksa, maka dia akan berkurang siksaannya. Maka tugas kita adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dalam keadaan nikmat, dia dinaikkan derajatnya. Kalau disiksa, maka diringankan siksanya, atau bahkan dibebaskan dari siksanya. Itu tugas kita semua sebagai putra putrinya, sebagai cucunya. Mamin rojulin yazuru, tidaklah seorang yang berziarah qabru akhihi, kubur saudaranya. Jadi Aisyah menjelaskan, Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim berziarah kepada kubur saudaranya, wa yajlis indahu, lalu duduk di samping kuburan itu, illas ta'nasabihi, melainkan kubur itu, maksudnya penghuni kubur itu akan merasa nyaman. Jadi penghuni kubur itu akan merasa nyaman ketika kita ziarah kubur. Maka kalau ziarah kubur, silahkan untuk duduk sejenak di dekat kubur itu, doakan. Kenapa? Karena illas ta'nasabihi warata alaihi hatta yakum, karena akan merasa tenang sampai kita meninggalkan kuburan itu. Jadi salah satu kenyamanan yang diperoleh oleh penghuni kubur itu adalah ketika orang-orang yang ziarah kubur itu ada di sisi kuburan. Termasuk sunnah saat mengantarkan jenazah, sunnah saat mengantarkan jenazah itu adalah berdiam sejenak setelah dimakamkan itu, sekira unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Saya tidak tahu itu berapa menit, berapa jam, tapi disebutkan oleh sahabat Amr ibn al-As, lamanya berdiam sejenak setelah dikuburkan itu sekira unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Itu kira-kira berapa menit? Ya,
silakan berdiam setelah pemakaman. Sekira-kira secepat-cepatnya Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu, terus pergi. Itu paling cepat. Paling lama sekira unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Berapa lama saya tidak tahu. Hadisnya bilang gitu. Hadisnya tidak bilang 1 jam, setengah jam, tidak bilang semenit 2 menit, tapi menyebutkan sekira unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Ya, secepat-cepatnya Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Biasanya Bapak Ibu doa apa kalau ngantar jenazah di kuburan? Biasanya doanya apa? Ya, minimal Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Itu doa minimal.